syamsu tuniru falakat tuja amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, segenap jamaah Masjid Nurul Jamal, insyaallah semoga semua dicatat dalam deretan ahli surga. Nabi Adam itu pada saat di surga, begitu indahnya surga, tapi Nabi Adam sendirian. Itu Nabi Adam terlihat gelisah. Itu luar biasa surga, indah. Tapi karena sendirian, gelisah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan istrinya dari tulang rusuk bagian kiri. Begitu melihat ada makhluk yang berbeda, Nabi Adam laki-laki, Ibu Hawa perempuan, itu secara naluriah, alamiah ada rasa suka. Memang Allah ciptain begitu. Kalau ada laki-laki sama perempuan gak senang, itu aneh. Ya. Paham ya ini kira-kira? Paham. Nah. Atau kok laki-laki senang sama laki-laki, itu lebih aneh lagi. Atau ada kok orang gak senang sama perempuan, gak senang sama laki-laki, senangnya sama yang tidak berwujud, itu lebih aneh. Dulu di kampung ada ustadz gaptek. Sehabis ngaji ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menggeluti dunia maya? Ustadznya jawab, kalau maya itu istri orang, dosa. Menggeluti istri orang, dosa hukumnya, zina itu. Mohon maaf Pak Ustadz, maya itu bukan perempuan, apalagi kalau dia laki-laki. Senang sama sesama laki-laki, itu neraka jahanam hukumannya, namanya liwat. Mohon maaf Pak Ustadz, maya itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dia tidak berbentuk. Astagfirullah. Kalau dia tidak berbentuk, maka malah hukumnya kafir, kufur, karena menggeluti setan itu kufur. Kalau tidak berbentuk setan. Ini berarti ustadznya gaptek, tidak ngerti dunia maya. Maya dikiranya perempuan, istri orang. Nah, saudara-saudara, itu guyonan itu. Ya. Nabi Adam begitu diciptakan Ibu Hawa senang. Begitu senang, saat ingin mendekati dilarang. Nanti dulu, ada maharnya katanya. Nah, ini diceritakan oleh Syekhona Khalil Bangkalan, ulama besar, gurunya Syekh Hashim Asy'ari, yakni pendiri muassis Nahdlatul Ulama, dalam kitab As-Silah di Ahkamil Nikah. Khalaqa Adam thumma khalaqa zawjahu Hawwa min dhil'in min adla'ihi al-yusra. Falamma
tusalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin fawaffa al-mahra wa khataba al-amin Jibril alaihi salam wa zawwajaha lahu ala dhalika al-malikul quddusus salam wa shahida lahu Israfil wa Mikail wa ba'dul muqarrabin bidaris salam. Maharnya baca sholawat berapa kali? Dalam riwayat 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali. Wah, enteng kalau gitu. Bukan entengnya 70-100. Masalahnya 100 kali, 70 kali, tapi sekali nafas. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Buat berapa kali sampai? Rupanya Nabi Adam nafasnya nggak panjang juga, berhenti, kurang. Malaikat rembukan, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, gimana? Kawinin aja dan kasihan. Wah, ini cerita unik ini, cerita unik adanya di kitab-kitab klasik. Nah, saudara-saudara yang saya ingin ceritakan sebenarnya ini kaitannya sama Isra Mi'raj adalah bagaimana Nabi Adam itu belum lahir, tapi Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi kemuliaannya sudah ada. Karena kakeknya Nabi Adam, yakni kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam alaihissalam, nikah saja mas kawinnya adalah menyebut nama cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tadi kitab itu dijelaskan antusalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Kau membaca salawat kepada Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, dia adalah nabi penutup, wa imamil mursalin, dan sekaligus pemimpin, imamnya para rasul. Masya Allah. Nah, informasi tentang Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sudah ada sejak di sorga. Dan nanti dibuktikan pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu imamil mursalin, juga khatamin nabiyyin. Dari mana tahunya? Nah, saudara, ketika Nabi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Di sono para nabi udah nunggu, para rasul sudah nunggu min ladun Adam, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nabi sebelum Nabi Muhammad. Ruhnya nunggu, malaikat berbaris nunggu. Buat apa? Sholat di situ. Rupanya Nabi Muhammad jadi imam. Barangkali bapak-bapak pernah dengar sholawatan yang kalau mau subuh, mau maghrib suka dikumandangkan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Pernah dengar? Pernah ini? Dari zaman saya kecil sampai sekarang masih ya? Masih. Alhamdulillah. Kalau masjid sebelum subuh masih nyetel itu, sebelum maghrib masih nyetel itu, berarti masjid NU itu.
Cirinya masjid apa? Masjid sampean nyetel enggak? Enggak, berarti enggak begitu NU. Walaupun pengurusnya bajunya baju NU. Atau jangan-jangan enggak punya tipnya sama kasetnya. Coba nyari, enak. Kalau disetel pelan-pelan, lembut, itu orang tidur bangunnya enak, jangan kencengan, orang kaget. Setel kena. Nah, di situ dijelaskan Nabi Muhammad itu diisrakan, dimi'rajkan, lalu pas sampai Masjidil Aqsa ditunggu. Ya man asra bikal muhaiminu lailan nilta ma nilta wal anamu niyamu wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Ya man asra bikal muhaiminu lailan, wahai Rasul yang Allah dan yang muhaimin memperjalankan dirimu, mengisrakan dirimu, memi'rajkan dirimu dalam sebagian malam. Nilta ma nilta wal anamu niyam, kau sungguh mendapatkan kemuliaan, anugerah, pemberian dari Allah. Wal anamu niyamu, pada saat orang-orang pada tidur, yakni malam hari. Tadi sudah dijelaskan dikit oleh guru kita, Isra Mi'raj itu sesudah Nabi mendapatkan ujian banyak. Istrinya meninggal, pamannya siapa? Meninggal. Lah, Isra Mi'raj ini kalau dalam bahasa Arab disebut minhah. Al-minhah, anugerah. Anugerah ini Allah berikan ba'dal mihnah, sesudah Nabi diuji. Falidha yuqalu al-minhah ba'dal mihnah. Oleh karenanya ada ungkapan orang biasanya mendapatkan minhah, anugerah, ba'dal mihnah, sesudah dia diuji Allah. Nah, Nabi diuji dulu baru dapat anugerah. Orang mau dapat pangkat sekolah dulu. Begitu nggak kira-kira? Pegawai-pegawai itu, polisi-polisi, tentara-tentara, dia mau naik pangkat sekolah dulu nggak kira-kira? Sekolah dulu, kalau nggak sekolah dia nggak naik pangkatnya. Nah, itulah hidup. Kalau bapak satu saat diuji, nggak usah bingung. Ibu satu saat diuji Allah, yang diuji sakit, diuji apapun, nggak usah bingung. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nabi diuji Allah, yang istrinya meninggal, yang pamannya meninggal, yang bagaimana orang musyrik begitu kuat menyerang, bagaimana mengganggu, bagaimana memboikot. Begitu diuji, Allah melihat Nabi, Allah mendengar aduannya, Allah berikan Nabi minhah, anugerah, yakni Isra Mi'raj. Lah, begitu sampai Masjidil Aqsa, para nabi udah nunggu. Wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Ya karimal akhlaq. Ya, kalau udah selesai karimal akhlaq itu berarti udah subuh, minum berhenti tuh. Sahur berhenti. Jadi ceramah juga udah berhenti kalau udah ya karimal akhlaq. Ini kalau cerita ini asik banget. Kapan-kapan kita bahas khusus, diundang Isra Mi'raj khusus, bahas ini indah sekali. Cerita-cerita tentang ini itu luar biasa. Yang penting speakernya bagus kayak ini nih. Kalau ngundang saya speakernya kurang pati bagus, nggak lama ngaji saya, nggak lama. Nah, saudara, disitulah Nabi kemudian diundang, ditunggu oleh para nabi. Berbaris para nabi, Masya Allah, wa antal lima, Nabi Muhammad jadi imam. Lah ini berarti cerita Isra Mi'raj ini
adalah bukti daripada saat dulu kakeknya Nabi Adam mau nikah kan suruh baca apa tadi? Salawat. Kau baca salawat kepada Muhammad. Muhammad itu khatamil anbiya wa imamil mursalin. Dia nabi paling akhir sekaligus imam, pemimpin para rasul. Imam itu kan mengimami, memimpin. Di Masjidil Aqsa pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi ngimam. Masya Allah. Ini baru satu cerita yang nyambung. Ini selawat belum selesai. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa sami'ta nida alaika salam. Disinilah Nabi kemudian diangkat ke Sidratil Muntaha. Ceritanya nanti lain waktu, lain kesempatan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.